Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Indah Puspitasari dengan NIM 1905649 dari kelas 4A Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Revolusi Perancis, hancurnya monarki absolut Perancis. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Revolusi Perancis, pasti teman-teman di sini pernah dengarkan istilah liberté, égalité, dan fraternité. Nah, ketiga istilah tersebut merupakan semboyan yang dikumandangkan oleh rakyat Perancis pada saat terjadinya Revolusi Perancis. Liberté berarti kebebasan, égalité berarti persamaan, dan fraternité berarti persaudaraan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan Revolusi Perancis itu? Revolusi Perancis merupakan salah satu dari revolusi besar di dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Revolusi Perancis merupakan suatu masa terjadinya pergeseran terhadap kultur masyarakat serta perubahan sistem politik di Perancis yang memiliki dampak besar di Eropa secara keseluruhan. Peristiwa ini berlangsung dari tahun 1789 hingga 1799. Revolusi Perancis dipelopori oleh gerakan sosial radikal yang ingin mengubah tatanan kehidupan pemerintahan negara yang pada mulanya bersifat monarki absolut menjadi sosial demokrasi. Sebelum terjadinya Revolusi Perancis, masyarakat Perancis terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan bangsawan. Golongan ini merupakan golongan paling kecil dari rakyat Perancis. Golongan ini memiliki tanah yang luas, rumah mewah, dan hak-hak istimewa. Salah satunya itu tidak membayar pajak. Golongan yang kedua yaitu golongan agamawan atau gereja. Golongan ini memiliki 1/5 tanah yang ada di Perancis. Golongan 2 juga memiliki hak-hak istimewa sama seperti golongan 1. Salah satunya yaitu tidak membayar pajak. Dan golongan yang terakhir yaitu golongan rakyat umum. Golongan ini terbagi menjadi kaum borjuis, kaum pengrajin, dan kaum petani. Golongan ini merupakan golongan terbesar di Perancis, namun mereka didiskriminasi karena harus membayar berbagai macam pajak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan revolusi Perancis. Yang pertama yaitu faktor ketidakadilan politik. Dalam politik, yang memegang kekuasaan adalah kaum bangsawan. Dalam hal ini, kedudukan kaum bangsawan dapat menentukan segala sesuatu, sedangkan raja hanya memegang kekuasaan sebagai pengasah. Ketidakadilan yang terjadi dalam bidang politik terlihat dalam pegawai pemerintahan yang dipilih berdasarkan keturunan, jadi tidak berdasarkan profesi dan keahlian. Hal tersebutlah yang menyebabkan kekacauan administrasi negara, yang akibatnya muncul tindakan korupsi dari pegawai pemerintahan. Faktor yang kedua yaitu kekuasaan raja yang absolut. Pada masa pemerintahan Louis XIV, pemerintahan bersifat monarki absolut, sehingga dalam kondisi itu raja selalu dianggap benar. Ia memiliki semboyan yaitu L'État c'est moi, yang artinya negara adalah saya. Ia juga mendirikan penjara Bastille yang digunakan untuk memenjarakan siapa saja yang berani menentang raja. Penjara tersebut berisikan orang-orang yang tidak disukai raja. Bahkan mereka ditahan menggunakan surat penahanan tanpa sebab atau disebut juga lettre d'ukas. Jadi kekuasaan absolutisme Louis XIV pada saat itu memang tidak terkendali karena tidak dibatasi oleh undang-undang. Faktor yang ketiga yaitu krisis ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena Raja Louis XVI beserta istrinya Maria Antoinette yang disebut juga sebagai Madame Deficit, serta para bangsawan istana memiliki kehidupan yang sangat mewah, serta Raja Louis XIV dan Louis XV pada saat memerintah meninggalkan banyak hutang, sehingga hutang negara semakin menumpuk. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukanlah pemungutan pajak, namun pada kenyataannya yang membayar pajak tidak semua rakyat, melainkan hanya rakyat-rakyat dari golongan 3 saja. Faktor yang terakhir yaitu munculnya paham baru dari filsuf-filsuf pembaharu. Hal ini terjadi karena pengaruh paham rasionalisme para filsuf yang hanya menerima kebenaran apabila masuk akal. Dengan demikian, paham tersebut memunculkan Renaissance serta humanisme yang menuntun manusia agar bebas berpikir serta mengemukakan pendapat. Nah, beberapa filsuf asal Perancis yang terkenal diantaranya yaitu John Locke yang memunculkan karya dengan judul Two Treatises of Government. Yang kedua yaitu Montesquieu yang memunculkan karya berjudul L'Esprit des Lois yang berarti jiwa undang-undang, yang mana di dalamnya berisi tentang trias politika. Yang ketiga yaitu J.J. Rousseau yang memunculkan karya Du Contrat Social yang berarti perjanjian masyarakat. Proses terjadinya Revolusi Perancis.
Yang pertama, masa Dewan Konstituante dari tahun 1789 hingga 1791. Majelis Nasional pada saat itu mengeluarkan surat keputusan 17 Juni yang pada akhirnya ditolak oleh Raja, dan Raja meminta Majelis Nasional untuk bubar. Majelis Nasional menolak bubar sebelum konstitusi terbentuk dan menamakan diri mereka sebagai Konstituante. Louis XVI mundur ke Versailles dan dijaga oleh sekitar 20.000 prajurit. Rakyat Paris marah dengan sikap raja, kemudian menyerbu penjara Bastille. Penjara ini dianggap sebagai simbol kekuasaan absolut. Peristiwa ini merupakan kerusuhan pertama yang terjadi di Perancis. Dewan Konstituante terus berusaha merancang konstitusi, sampai akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1789 diumumkan Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menjadi dasar penyusunan konstitusi Perancis. Konstitusi Perancis disahkan oleh Louis XVI dan Perancis menjadi monarki konstitusional. Raja kehilangan sebagian besar kekuasaannya dan wajib mendiskusikan kebijakan bersama dengan majelis legislatif yang terpilih. Yang kedua yaitu masa legislatif dari tahun 1791 hingga 1792. Setelah konstitusi Perancis disahkan dan Perancis menjadi kerajaan konstitusional, Konstituante kembali berfungsi sebagai lembaga legislatif. Namun, rakyat belum merasakan adanya perbaikan nasib, muncul ketidakpuasan terhadap bentuk yang baru dan menghendaki bentuk negara republik. Hal ini dikarenakan kekuasaan di samping raja dikuasai oleh kalangan borjuis. Louis XVI yang merasa terancam kemudian berusaha melarikan diri ke Varennes. Rakyat menganggap ini sebuah pengkhianatan dan membawa raja kembali ke Paris. Situasi ini membawa koalisi Austria-Prusia pada 1792 berperang dengan Perancis. Tujuan serangan ini adalah untuk menghancurkan revolusi Perancis yang dianggap berbahaya bagi negara absolut. Namun serangan ini berhasil dipatahkan. Perancis pun beralih ke pemerintahan baru yang disebut Konvensi Nasional, di mana pimpinan ada di tangan rakyat. Yang ketiga yaitu masa Konvensi Nasional dari tahun 1792 hingga 1795. Bentuk kerajaan Perancis dihapuskan dan diubah menjadi republik. Kekuasaan legislatif dikuasai oleh konvensi, sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh Komite Keamanan Publik. Ancaman dari Prusia terkait dengan penggulingan monarki dianggap sebagai bentuk persekongkolan Louis XVI dan monarki di Eropa. Tanggal 21 Januari 1793, Louis XVI dieksekusi mati. Namun situasi Perancis tidak membaik. Maximilien Robespierre dan merebut pemerintahan serta menegakkan pemerintahan diktator. Masa ini disebut pemerintahan teror, di mana puluhan ribu orang dieksekusi dengan tuduhan kontrarevolusi tanpa pengadilan yang sesuai. Golongan Jacobin yang banyak dieksekusi oleh Robespierre yang menjatuhkan Robespierre dan mengeksekusinya pada 27 Juli 1794. Tampuk kepemimpinan beralih dengan pelantikan di direktori sesuai dengan konstitusi baru pada Agustus 1795. Yang keempat yaitu masa direktori dari tahun 1795 hingga 1799. Untuk mengatasi keadaan yang semakin memburuk, kaum borjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat Bidang Eksekutif yang terdiri atas 5 orang direktur, yang bermaksud memberikan gambaran mengenai pemerintahan yang demokratis untuk mengatasi keadaan. Kekuasaan baru ini berhadapan dengan royalis dan oposisi dari Jacobin radikal yang tersisa. Pemberontakan terjadi melawan direktori untuk menegakkan kembali monarki. Rakyat Perancis mengharapkan seorang pemimpin yang kuat. Nama Napoleon Bonaparte kemudian mencuat karena keberhasilannya mempertahankan kedamaian di Perancis dalam rangka membangun negara baru yang demokratis. Kemenangan demi kemenangan yang diraih dalam berbagai ekspedisi militernya di bawah perintah direktori, terutama melawan Austria dan Prusia. Napoleon mampu memperpanjang nafas republik baru di tengah kepungan monarki Eropa yang takut akan penyebaran ide-ide kontra monarki yang berhasil di Perancis. Dan yang terakhir yaitu tumbangnya revolusi Perancis. Kekuasaan Napoleon berkembang semakin besar, memunculkan ambisinya untuk mengambil alih kekuasaan. Napoleon kemudian melakukan coup dengan membentuk pemerintahan konsulat. Ia mengangkat dirinya sebagai konsul tingkat 1 yang merupakan kepala pemerintahan. Peristiwa ini dinamakan dengan Revolusi Brumaire yang dilancarkan pada 9 November 1799. Republik Prancis memang belum resmi runtuh, namun Napoleon menegakkan pemerintahan yang lebih otoritarian dan sentralistik, termasuk melancarkan peperangan melawan koalisi monarki Eropa selama bertahun-tahun. Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat diri menjadi kaisar pada tahun 1804, mengakhiri masa Republikan Perancis. Meski begitu, Napoleon membentuk lembaga-lembaga jangka panjang yang akan dipergunakan oleh Perancis modern setelah kekacauan pasca revolusi berakhir.
Dampak revolusi Perancis. Yang pertama pada bidang politik, yaitu 1. Undang-undang menjadi kekuasaan yang tertinggi, sehingga digunakan sebagai pengawasan kekuasaan eksekutif. 2. Sistem pemerintah republik menjadi sistem pemerintahan yang baru dalam dunia pemerintahan. 3. Paham demokrasi modern muncul secara lebih nyata. 4. Berkembangnya sikap nasionalisme. 5. Menciptakan ide baru untuk melakukan aksi-aksi revolusioner yang menentang segala kekuasaan absolut. Dampak yang kedua pada bidang ekonomi, yaitu 1. Dihapuskannya sistem feodalisme serta penguasa tanah. 2. Petani mempunyai hak lebih dalam kepemilikan tanah dan lahan pertanian. 3. Menghapuskan gilda atau perkumpulan para pengusaha yang melakukan monopoli serta melindungi usaha pemerintahan, karena hal tersebut memang bertentangan dengan liberalisme. 4. Terjadinya industrialisasi. Dampak yang terakhir adalah pada bidang sosial, yaitu 1. Terbentuknya tatanan sosial yang baru. 2. Monopoli yang dilakukan oleh kaum bangsawan dihapuskan, kemudian terjadi pemerataan pendidikan, di mana setiap golongan masyarakat dapat mengenyam pendidikan. 3. Terbentuknya Kode Napoleon yang menjadi hasil dari upaya Napoleon dalam melakukan penyeragaman terhadap hukum di Perancis, di mana Kode Napoleon ini dipergunakan di berbagai negara sebagai produk hukum. Negara yang menggunakan kode ini diantaranya yaitu Jepang, Belanda, serta Republik Turki ketika berada di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, mungkin cukup sekian ya materi mengenai revolusi Perancis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga videonya bermanfaat ya. Saya Indah Puspitasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.